Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang arsitektur dan organisasi komputer. Sebelum saya menjelaskan tentang materi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hasti Fadila dari Ilmu Komputer 3, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai arsitektur komputer. Yang pertama yaitu mengenai perkembangan arsitektur komputer. Pada generasi awal, komputer menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama dengan ukuran yang sangat besar dan konsumsi daya yang lebih tinggi. Perkembangan dengan generasi kedua atau transistor yaitu ditemukan pada tahun 1947 dengan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat dan lebih hemat energi dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Yang ketiga ada sirkuit terpadu. Dengan sirkuit terpadu ini atau IC, komputer dapat diintegrasikan menjadi satu chips yang lebih kecil, lebih andal dan lebih murah untuk diproduksi. Sedangkan yang terakhir ada mikroprosesor, yaitu revolusi dalam arsitektur komputer dengan memungkinkan komputer menjadi lebih murah, lebih luas penggunaannya dan lebih kecil. Jadi mikroprosesor ini ditemukan pada tahun 1970. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan yaitu mengenai arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer adalah struktur organisasi serta implementasi dari pendefinisian, penataan, dan bagian-bagian serta interaksi yang terjadi antara bagian komputer untuk menghasilkan suatu proses kerja komputer yang sesuai dengan tujuannya. Pada struktur dan perilaku sistem komputer ini termasuk dari bagian-bagian komponen bekerja sama untuk melakukan instruksi. Adapun perbedaan dari arsitektur dan organisasi komputer adalah yang pertama tentang organisasi komputer, yaitu dengan struktur fisik dari sistem termasuk tata letak dan hubungan antara komponen-komponen fisik seperti CPU, memori dan perangkat input maupun output lainnya. Yang arsitektur sendiri lebih fokus pada struktur logis dan cara kerja sistem komputer itu secara keseluruhan. Selanjutnya ada komponen utama pada komputer. Yang pertama ada prosesor, yang kedua ada memori, dan yang ketiga ada penyimpanan. Prosesor ini adalah pusat pengolahan data dan logika dari sebuah komputer. CPU bertugas mengeksekusi instruksi-instruksi program, memproses data dan mengontrol aliran data di dalam komputer. Sedangkan memori atau RAM untuk menyimpan data sementara dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. RAM sendiri menyediakan akses cepat untuk data yang dibutuhkan dalam komputer yang sedang berjalan. Yang terakhir ada penyimpanan atau storage. Tempat penyimpanan ini merupakan tempat yang permanen untuk suatu data dalam program dengan adanya hard disk, SSD dan media penyimpanan lainnya. Penyimpanan pada storage ini menyediakan kapasitas yang cukup besar daripada RAM atau memori sebelumnya. Yang terakhir, yang kedua, saya akan juga membahas tentang memori pada komputer itu sendiri. Yang pertama adanya RAM, ROM dan penyimpanan sekunder. RAM sendiri adalah memori utama yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. RAM bersifat
volatile, artinya data yang akan hilang saat satu daya dimatikan. Sedangkan ROM sendiri adalah jenis memori yang hanya dapat dibaca, di mana isi memorinya tidak dapat diubah oleh penggunanya. ROM biasanya digunakan untuk menyimpan firmware atau tersimpannya secara permanen. Contohnya seperti BIOS. Yang ketiga ada penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder ini seperti hard disk dan SSD yang biasa digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah besar secara permanen. Penyimpanan sekunder ini bersifat non-volatile atau yang berarti data yang tidak akan hilang saat satu daya dimatikan. Ya, sekarang kita juga akan membahas tentang contoh arsitektur komputer. Yang pertama ada von Neumann atau arsitektur komputer yang paling umum digunakan yang dicetuskan oleh John von Neumann sendiri dengan memiliki 4 komponen utama. Yang pertama ada unit kontrol, unit aritmatika logika, memori, dan unit input maupun output. Yang kedua ada Harvard. Harvard ini memiliki pemisah memori atau instruksi dan memori data dengan memungkinkan akses data, eksekusi instruksi, dan data secara paralel dengan meningkatkan performa. Yang terakhir ada Redux instruksi set komputer dan kompleks instruksi set komputer. Komputasi, tantangan utama dalam arsitektur komputer yaitu efisiensi energi untuk mengurangi biaya yang cukup tinggi dan skala memori dengan kebutuhan memori yang cukup besar, terutama untuk data dan kecerdasan buatan. Yang ketiga ada keamanan. Semakin terkoneksinya perangkat, isu keamanan dan privasi menjadi tantangan penting dalam perancangan arsitektur komputer yang sama. Dan yang terakhir adanya miniaturisasi, yaitu perangkat keras seperti prosesor dan chips untuk menghadapi tantangan fisik dan teknologi yang terus meningkat kinerjanya dan kecepatannya. Adapun organisasi komputer, yang pertama sistem bus, hierarki memori, interupsi, dan DMA atau discrete memory access. Sistem bus atau jalur komunikasi digital yaitu penghubungan komponen-komponen utama komputer seperti CPU, memori, dan perifera. Sistem bus ini bertanggung jawab untuk mentransfer data, alamat, dan sinyal kontrol. Sedangkan hierarki memori ini tingkatan yang berbeda-beda, mulai dari register pada CPU, change memori utama atau RAM, sehingga penyimpanan sekunder seperti hard disk dan SSD. Setiap tingkatannya memiliki kecepatan dan kapasitas yang berbeda. Yang ketiga ada interupsi. Interupsi ini merupakan sinyal yang dikirim dari perangkat keras ke perangkat lunak atau ke CPU yang menyebabkan CPU menghentikan eksekusi program saat ini dan beralih untuk mengamani interupsi tersebut. Yang terakhir ada DMA atau discrete memory access. DMA ini meningkatkan perangkat input maupun output untuk mengakses memori secara langsung tanpa melibatkan CPU. Ini dapat meningkatkan kinerja dengan menguranginya beban kerja CPU sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari arsitektur dan organisasi komputer. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.